Nah, baik. Oke, kita hari ini akan belajar tentang interaksi sosial. Interaksi sosial. Nah, untuk mata kuliah sosiologi hari ini kita belajar tentang hakikat dari interaksi sosial. Interaksi sosial. Ya. Nah, jadi apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antara individu dan individu lainnya, atau bisa dari antara individu dengan kelompok maupun dari kelompok dengan kelompok. Nah, jadi interaksi sosial ini ya, dia paling tidak itu ada dua orang atau lebih ya, mereka saling menyapa, saling berbicara. Nah, itu namanya interaksi sosial. Jadi kalau berbicara dengan diri sendiri itu bukan interaksi sosial. Nah, ini dia ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelaku dua orang atau lebih ya. Jadi kalau satu orang itu tuh bukan interaksi sosial, gila tuh namanya. Kalau ngomong sama telepon, dengan diri sendiri itu nggak gila. Kadang-kadang kita berbicara dengan diri kita sendiri itu bukan gila. jadi itu apa nih? Itu self reminder. Yang kedua, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol atau lambang. Nah, ini dia ya. Jadi interaksi sosial itu bukan hanya berbicara ya. Misalnya kita lihat ada dua orang, kan ada tuh misalnya kode. Nah, misalnya ada ini contoh ya. Ada seorang yang lewat yang memang nggak disukai sama dia ya. Jadi dia ngasih kode ke kawan. Nah, misalnya apa? Bibirnya dimeringin. Nah, itu juga bentuk dari interaksi sosial ya. Jadi bukan hanya berbicara, bukan hanya berkomunikasi dengan berbicara dan mendengar. Orang bisu, kan orang bisu bisa juga berinteraksi sosial. Nah, yang ketiga, kemudian adanya ciri-ciri interaksi sosial yang ketiga adalah adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi interaksi sosial ini meliputi dimensi waktu dia. Ya. Kan ada dimensi ruang dan waktu. Maksudnya apa? Ada hal yang terjadi. Nah, ini bukan corona ya. Apa. Nah, adanya dimensi waktu. Kemudian yang keempat, adanya tujuan yang hendak dicapai sebagai hasil dari interaksi tersebut. Nah, jadi interaksi sosial ini ada hal yang ada tujuannya, maksudnya ya. Kan kita berkomunikasi sama orang itu ada tujuan yang mau kita capai. Misalnya apa? Kita mau memberitahu seseorang. Nah, tujuannya apa? Kita orang itu tahu seperti itu. Ya, penyampaian informasi ya. Jadi bermacam-macam hal bentuk interaksi sosial itu macam-macam ya. Jangan di-mindsetkan hanya ngomong, berkomunikasi dengan cara ngomong. Enggak gitu ya. Bahkan kode misalnya, termasuk sampai ke siulan itu masuk dalam interaksi sosial ya. Nah, kita lihat syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama adalah kontak sosial ya. Kontak sosial tidak selalu terjadi melalui interaksi atau hubungan fisik, sebab orang yang bisa melakukan kontak sosial dengan pihak lain tanpa menyentuhnya. Nah, jadi interaksi sosial ini yang harus dipahami betul adalah tidak selalu terjadi melalui interaksi atau hubungan fisik ya. Jadi tidak selalu terjadi harus ada orang di depan untuk kita interaksi sosial. Misalnya apa? Bentuk interaksi fisik apa? Salaman, apalagi misalnya berpelukan. Jangan berpelukan ya. Nah, itu contoh dari interaksi sosial secara kontak seperti itu ya. Tapi nggak selalu seperti itu. Bisa juga kita nggak kontak. Misalnya kita dengar suara aja melalui telepon, melalui WA. Nah, itu bentuk dari interaksi sosial ya. Jadi misalnya kita di rumah sendiri, nah, ada HP, itu belum tentu kita nggak berinteraksi secara sosial ya. Kita punya WA, Instagram sekarang.
apalagi YouTube dan sebagainya. Nah ini misalnya nih kita kan kita lagi nggak bisa belajar secara kontak fisik ya. Makanya aku tatap muka. Nah makanya kita belajar seperti ini salah satu bentuk dari interaksi sosial ya. Interaksi sosial, gimana udah corona ini membuat kita tidak bisa lagi bertatap muka, tapi kita tetap berkomunikasi, kita tetap berinteraksi ya. Nah misalnya telepon, radio, surat ya. Kalau sekarang sudah banyak ya interaksi sosial ya. Chatting, apalagi banyak ya bentuk-bentuk interaksi sosial. Gmail, kirim tugas melalui Gmail, buat tugas. Nah itu juga bentuk dari interaksi sosial. Nah yang kedua syarat terjadi interaksi sosial adalah komunikasi ya. Yang kedua adalah komunikasi. Nah hal penting dalam komunikasi yaitu adanya kegiatan saling menafsirkan perilaku, pembicaraan, gerakan fisik, sikap dan perasaan-perasaan yang disampaikan. Nah kemudian yang kedua, syarat kedua adalah komunikasi. Nah, maksudnya apa komunikasi? Jadi ada saling tafsir ya, saling tafsir. Nah misalnya setiap kata yang saya keluarkan itu ditafsirkan, dimaknakan oleh lawan bicara, oleh orang lain, dimengerti maksudnya oleh orang lain. Nah kalau informasi yang tidak tersampaikan itu namanya bukan interaksi sosial ya. Nah contohnya misalnya apa? Orang kita berkomunikasi dengan orang bisu misalnya ya. Kita nggak tahu, nggak paham dia bilang apa, dia nunjuk isyarat dan sebagainya. Nah tapi kita nggak paham ya, dia buat isyarat tapi kita nggak paham. Nah itu berarti kita bukan interaksi sosial dengan dia ya. Sebuah pertanyaan mungkin ini penting buat saya. Kapan pertama kali Pak Mali itu manggung bareng sama Pak Haji Bolot? Begini. Kan gue benerannya emang bener gue punya utang. Bukan itu. Dia lagi nanyanya gua, lu belakangan. Dia nanya gua, kata Sule, Bang Mali mulai manggung sama Bang Bolot kapan? Kata lo. Kata Sule. Gua nyaut sini, lu yang nyaut. Sule nanya. Jadi Bukannya, makanya dengerin kalau orang. Lu yang muda. Oh iya. Pak Bolot, nih kapan mulai main bareng sama Bang Mali itu mulai kapan? Tuh jawab. Lu ditanya. Budak lo. Oh, kalau gua ditanya lu nyaut. Nah interaksi sosial ini terjadi antara orang bisu dengan orang bisu. Karena kenapa? Ya, karena dua-duanya itu saling menafsirkan apa yang dibuat, apa yang ditunjukkan. Ya. Nah, pembicaraan, gerakan fisik atau sikap dan perasaan yang disampaikan. Nah, baik itu dalam gerakan fisik, misalnya nunjuk. Nah, itu apa artinya nunjuk? Nah, jadi orang begitu kita nunjuk, noleh. Nah, itu namanya interaksi sosial. Nah, ya. Maupun perasaan-perasaan yang disampaikan. Nah, pada misalnya pada saat lagi marah itu dia nunjukin orang kawan kita, misalnya pada saat kita bicara terlalu lantang, ya, dia nunjukin mimik yang marah, ya. Kita tahu langsung bisa menafsirkan, wah dia marah. Jadi harus kita rem misalnya, ya. Nah, itu juga bentuk dari interaksi sosial. Ya. Oke, sekarang kita lihat sifat-sifat kontak sosial. Jadi kita lihat, nah kita lihat ya. Jadi kontak sosial itu, ya, tadi kontak sosial itu bisa bersifat positif dan negatif. Nah, ya, banyak ini contohnya ya. Seperti yang kita lihat di gambar ini, kontak sosial yang bersifat positif itu misalnya apa? Gotong royong, rame-rame, ya. Bersihkan, ini sekarang lagi corona ya, jadi di masjid-masjid ya, di masjid-masjid itu ada gotong royong untuk membersihkan masjid, biar kita nggak terkena dampaknya ya. Nah itu
namanya apa? Interaksi sosial, kontak sosial secara positif. Dan ada juga yang negatif. Banyak yang negatif ya. Misalnya apa kontak sosial yang negatif? Ini sudah dibilang bahwa mulai seminggu ini ya, mulai dari hari Senin yang lalu, jangan lagi keluar rumah untuk duduk di kedai kopi. Nah, orang-orang anak-anak ini masih bandel dia, masih duduk di kedai kopi ya, pacaran dan sebagainya. Nah, ini namanya kontak sosial yang negatif. Nggak negatif itu. Ya. Kenapa nggak negatif? Nggak negatif lah. Nah, itu dia ya. Nah, misalnya contoh lainnya apa? Misalnya contoh lainnya adalah jangan itu contoh. Bisa dipotong. Nah, ya. Nah, contoh lain dari kontak sosial yang bersifat negatif ya, misalnya apa? Tawuran. Ya. Makanya jangan tawuran. Apalagi banyak yang bersifat negatif. Ya. Nah, kemudian kita lihat kontak sosial juga ada yang bersifat primer dan bersifat sekunder. Ya, primer itu bersifat langsung, sekunder bersifat tidak langsung. Ya. Nah, misalnya kontak sosial secara primer apa? Kita langsung kontak fisik, langsung dengan lawan bicara kita. Nah, itu namanya kontak primer. Yang sekunder itu misalnya apa? Melalui telepon tadi, melalui WA. Itu namanya kontak sosial bersifat sekunder. Ya. Nah, oke. Ya. Kemudian kita lihat ya. Jadi dalam komunikasi itu juga ada prosesnya. Ya. Kita masih berkomunikasi sama orang itu juga ada prosesnya. Ya. Ada 3 tahap penting dalam proses komunikasi. Ya. Yang pertama encoding, yang kedua penyampaian, yang ketiga decoding. Nah, yang pertama itu adalah encoding. Nah, apa itu encoding? Encoding itu adalah gagasan atau program yang dikomunikasikan, diwujudkan dalam kalimat atau gambar. Nah, maksudnya apa? Ini encoding ini masih dalam benak dari yang mau menyatakan. Nah, jadi dia milih kalimat apa yang harus disampaikan. Misalnya dia mau nyuruh seseorang. Nah, apa yang harus disampaikan biar orang itu tahu? Nah, pada saat dia mikir itu, misalnya apa yang harus, kalau nyuruh misalnya, apakah dengan menunjuk, apakah dengan ngomong, bicara dan sebagainya. Nah, itu namanya encoding ya. Jadi komunikator yang menyampaikan itu ya harus menghindari kode-kode yang membingungkan dari yang mendengar. Ya. Nah, makanya pada saat sebelum disampaikan itu dipikirkan dulu apa yang mau disampaikan. Kemudian yang kedua ada penyampaian. Tahap kedua dari proses komunikasi adalah penyampaian. Pada tahap ini istilah atau gagasan yang sudah diwujudkan dalam bentuk kalimat dan gambar disampaikan. Nah, penyampaian dapat berupa lisan, tulisan, gabungan dari keduanya. Nah, setelah di encoding tadi ya, kemudian disampaikan ke orang yang mendengarkan ya. Yang ketiga adalah decoding. Pada tahap ini dilakukan proses mencerna dan memahami kalimat serta gambar yang terima menurut pengalaman yang dimiliki. Nah, proses selanjutnya adalah decoding. Decoding itu dari orang yang menerima perintah kita tadi ya. Dia menafsirkan kode yang kita berikan, kode yang kita buat, kode yang kita paparkan ya. Misalnya kita menyuruh orang itu untuk diam dengan kita buat kode seperti ini. Pertama kan decoding tadi, kemudian kita sampaikan seperti ini. Nah, kemudian ditafsirkan sama dia ya, ditafsirkan, wah ini kayaknya nggak boleh ribut nih. Nah, itu namanya decoding ya. Jadi itu proses dari penyampaian informasi, proses dari komunikasi. Nah, faktor pendorong interaksi yang pertama adalah namanya imitasi. Apa itu imitasi? Imitasi adalah tindakan sosial meniru sikap, perbuatan, tingkah laku atau penampilan fisik seseorang. Ya. Nah, imitasi ini misalnya contohnya apa? Anak-anak. Anak-anak mereka cenderung untuk meniru sikap, ya, perbuatan dari orang tuanya. Ya. Makanya apa dibilang?
buahnya itu tidak buah apa buahnya itu tidak jauh dari pohonnya ya, seperti itu ya. Jadi manusia itu fitrah dari manusia ya cenderung untuk meniru ya. Bahkan kita coba ya misalnya masuk budaya baru dari barat itu pertama-tama yang ini kan ada keinginan untuk meniru, itu namanya imitasi ya. Jadi proses interaksi sosial yang pertama adalah tindakan sosial meniru sikap orang lain atau nama lain imitasi. Sebagai satu proses imitasi berdampak positif bila yang ditiru adalah individu yang baik. Sebaiknya akan menjadi negatif bila yang ditiru adalah hal negatif pula. Ya, jadi imitasi ini dia bisa berdampak positif dan negatif, tergantung yang mana yang ditiru. Ya. Kemudian yang kedua, oke, sebelum itu contoh ini di sini contoh dari imitasi adalah seorang siswa meniru penampilan seorang penyanyi terkenal yang berambut gondrong, misalnya ya. Misalnya ini Mas Wautu nih ya, dia meniru siapa yang rambutnya gondrong, yang laki ya. Tadi terakhir apa, di lokal banyangi rambut, nah misalnya itu contoh. Nah ini ke arah negatif ya. Oke, yang kedua adalah faktor pendorong komunikasi adalah sugesti. Apa itu sugesti? Sugesti adalah pemberian pengaruh atau pandangan dari suatu pihak ke pihak lain ya. Nah misalnya kenapa terjadi proses interaksi yang kedua, karena keinginan untuk mempengaruhi orang lain, keinginan untuk mencari kawan ya, membuat orang mendengarkan kita misalnya. Nah itu namanya sugesti ya. Akibatnya pihak yang dipengaruhi akan tergerak mengikuti pengaruh atau pandangan yang dan menerimanya secara sadar atau tidak sadar tanpa berpikir panjang. Ya. Nah, keinginan untuk mempengaruhi orang. Nah, itu juga faktor pendorong untuk interaksi sosial. Ya. Keinginan kita untuk biar orang-orang terpengaruh dengan kita, atau biar kita bisa menyuruh orang-orang. Nah itu bentuk dari sugesti ya. Nah ini banyak contoh dari sugesti. Contohnya apa? Contoh dari sugesti, dokter kepada pasien kalau di sini bilang ya, dokter kepada pasien. Nah yang ketiga faktor pendorong interaksi sosial adalah identifikasi. Apa itu identifikasi? Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain ya, atau meniru secara keseluruhan. Nah kalau tadi meniru berbagai pola, kalau identifikasi itu meniru secara keseluruhan ya, mungkin hampir sama dengan yang tadi ya, dengan sugesti, dengan imitasi. Nah, berikutnya adalah simpati. Apa itu simpati? Simpati merupakan proses di mana seorang merasa tertarik kepada pihak lain. Nah, melalui proses simpati, orang merasa dirinya seolah-olah berada dalam keadaan orang lain dan merasakan apa yang dialami, dipikirkan atau dirasakan orang lain. Nah, ini juga bentuk pendorong, faktor pendorong terjadi interaksi sosial karena ada simpati terhadap orang lain. Ya, misalnya ini kita lihat contoh yang paling sederhana ya, gimana bisa terjadinya simpati ya. Misalnya ada yang sama persis nasib dengan kita nih, senasib. Nah, itu orang cenderung untuk berkomunikasi ya, baik itu berbagi pengalaman ya, merasakan untuk biar sama-sama merasakan apa yang dirasakan, begitu, berbagi ya. Itu bentuk dari simpati. Jadi itu menjadi faktor pendorong dari interaksi sosial ya. Contoh simpati ini ketika ada teman yang sedang bersedih, kita berusaha untuk menghiburnya dan merasakan kesedihan yang dialaminya. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah empati. Empati merupakan simpati yang mendalam yang dapat mempengaruhi kejiwaan dan fisik seseorang. Contohnya seorang ibu akan merasakan kesepian ketika anaknya bersekolah di luar kota
Nah, ia selalu rindu dan memikirkan anaknya tersebut sehingga jatuh sakit. Nah, ya. Nah, itu bentuk dari empati.